Kita akan belajar 10 soal yang rumit dari konsep perbandingan senilai dan berbalik nilai. Saya Edi Winoto, sudah mengajar 300 siswa dari 50 sekolah selama 30 tahun ini. Bagi kalian yang baru pertama kali menonton video channel soal matematika, kalian bisa subscribe channel ini, kalian bisa like dan share ke teman-temannya. Kalian bisa lihat video konsep perbandingan berbalik nilai di link di atas ini. Mari kita mulai. Soal nomor 1. Nina membuat kue tar dalam waktu 6 jam. Ica membuat kue tar dalam waktu 8 jam, dan Bella membuat kue tar dalam waktu 12 jam. Bella lambat sekali kalau kerja sendiri. Berarti dalam 1 jam, si Nina bisa membuat berapa bagian? Yaitu 1/6 bagian dari kue tar. Si Ica bisa membuat sendirian ya. Dia dalam 1 jam bisa membuat 1/8 dari kue tar. Bila kecepatannya sama ya setiap jam ya. Sedangkan si Bella sendiri lambat sekali. Dalam 1 jam, dia hanya bisa bikin 1/12 bagian. Jika mereka membuat kue tar bersama-sama, berapa bagiankah yang mereka kerjakan dalam waktu 1 jam? Ini gampang ya, seperti anak SD tinggal ditambah. Berarti 1 jam, Nina tambah Ica tambah Bella, itu bagian yang dikerjakan Nina adalah 1/6, bagian yang dikerjakan Ica adalah 1/8, sedangkan bagian yang dikerjakan Bella adalah 1/12. Kita tinggal samakan penyebut, kita ubah ke 24, berarti ini 4 tambah 3 tambah 2 per 24. Hasilnya adalah 9/24, atau dikecilin adalah 3/8 bagian dari kue tar itu jika mereka bisa kerjakan bareng-bareng bersama dengan kecepatan yang mereka miliki masing-masing. Nah, sekarang yang bagian B ini yang menarik, kita coba lihat ya. Saya hapus dulu. Oke, kita coba bagian B. Jika Nina membuat kue tar sendiri dalam waktu 1 jam, lalu Ica melanjutkannya sendiri selama 2 jam, berapa waktu yang diperlukan Bella untuk menyelesaikan sisa kue tar yang akan dibuat seorang diri? Oke, pertama, untuk menjawab soal-soal ini kita harus tahu bahwa kita punya rumus, yaitu pekerjaan sama dengan waktu kali kecepatan. Ini kita pegang baik-baik ya rumus ini ya. Kita akan bikin pekerjaannya si Nina tambah pekerjaannya si Ica. Ini jawaban nomor B. Plus pekerjaannya si Bella, itu semua kalau ditambahin itu hasilnya adalah 1. Kenapa 1? Karena kita ingin bikin 1 kue tar. Namun, Nina bikin sendiri dalam waktu 1 jam. Berarti, pekerjaan Nina berarti kan waktu kali kecepatan. Waktunya si Nina itu adalah 1 jam dikali kecepatan Nina. Ingat, kecepatan Nina dalam 1 jam adalah 1/6. Kita tambahkan dengan, nah sekarang pekerjaan Ica. Pekerjaan Ica adalah waktu kali kecepatan. Waktu yang dikontribusi oleh Ica adalah 2 jam. Sedangkan kecepatannya adalah 1/8. Tambah Bella, waktu yang dikerjakan berapa lama? Ini kita taruh X dikali dengan Bella punya kecepatan adalah lambat sekali 1/12. Yang ditanya adalah waktu yang dibutuhkan Bella nanti untuk menyelesaikan pekerjaan ini. Kita kerjain 1/6 tambah 1/4 tambah X/12 sama dengan 1. Semuanya kita kali dengan 12. Hasilnya adalah 3 tambah, ini 2 tambah 3 tambah 1. Ini X. Saya hapus dulu ya ini ya. Biar rapi. 1/6 kali 12 adalah 2. 1/4 kali 12 adalah 3. Tambah X sama dengan 12. Berarti X sama dengan 12 kurang 5. X-nya adalah 7. Berarti waktu yang diperlukan oleh Bella untuk menyelesaikan kue tar itu seorang diri adalah 7 jam. Soal nomor 2. Untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang sama, Ali dapat menyelesaikan dalam waktu 60 hari. Berarti kecepatan Ali adalah dalam waktu, saya tulis dulu. Dalam waktu 1 hari, format atau konsep ya. Nanti saya ketemuin kata yang baik. Dalam waktu 1 hari, si Ali
dapat menyelesaikan 1/60 bagian. Sedangkan si Budi dalam satu hari dapat menyelesaikan 1/75 bagian dari pekerjaan. Sedangkan Chandra dalam satu hari bisa menyelesaikan 1/50 bagian. Berarti yang paling cepat Chandra, yang paling lambat adalah Budi. Mula-mula Budi dan Chandra mengerjakan pekerjaan itu bersama-sama selama 25 hari. Kemudian sisanya diselesaikan Ali seorang diri. Berapa harikah yang diperlukan Ali untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut? Oke, kita cari waktu yang diperlukan Ali ya untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Soal ini sama seperti soal sebelumnya yang bikin kue tar oleh 3 cewek. Nah, kali ini kita bikin pekerjaannya. Oke, masih ingat ya pekerjaan? Rumusnya adalah waktu dikali kecepatan. Ini dihafal ya. Oke, pertama pekerjaan Budi dan Chandra. Budi dan Chandra. Lalu ditambah dengan pekerjaan Ali sendiri. Itu sama dengan, ingat sama dengannya adalah benar, sama dengan 1. Karena pekerjaan total satu proyek itu adalah 1. Nah, B dan C, waktunya yang diperlukan B dan C itu adalah 25 hari. Dikali, kecepatan B berapa? Kecepatan Budi adalah 1/75. Sedangkan kecepatan Chandra adalah 1/50. Ini ketika mereka berdua kerja bareng, berarti kecepatannya ditambah. Atau jumlah bagian yang dikerjakan dalam satu hari itu ditambah. Tambah waktu yang diperlukan oleh Ali, saya tulis X, dikali dengan Ali punya kecepatan yaitu 1/60. Itu sama dengan 1. Kita coba ya. 25 kali, kita samain penyebutnya menjadi ke 150. Berarti 2 tambah 3 per 150 tambah X per 60. Sama dengan 1. Ini kita coret 1, 6. Kalau begitu semuanya kita kali dengan 60. Berarti 10 kali 5 tambah X sama dengan 60. Oke, X sama dengan 60 dikurangin 50. Berarti X-nya adalah 10 jam. Jadi ketika Ali menyelesaikan sisa pekerjaannya seorang diri, dia memerlukan 10 jam. Soal nomor 3. Aryo dan Joko mendapat tugas mengecat pagar. Jika Aryo mengerjakan sendiri tugas itu, maka akan selesai dalam 3 jam. Kita tulis ya kecepatan Aryo dalam 1 jam. Aryo kecepatannya adalah 1/3. Dan jika Joko mengerjakan sendiri tugas itu, maka ia akan selesai dalam 4 jam. Dia lebih lambat ya. Sedangkan si Joko kecepatannya dalam 1 jam, dia bisa menyelesaikan 1/4 bagian dari pagar itu. Pukul 8 mereka mulai bekerja bersama-sama. Setelah catnya habis, Joko mendapat tugas lain. Berarti Joko pergi ya, nggak lanjutin. Sedangkan Aryo pergi membeli cat selama 15 menit. Lalu melanjutkan sendiri pengecatan hingga selesai pukul 10.30. Pukul berapakah ketika catnya habis? Oke. Kita cari dulu waktu total pekerjaan ya. Waktu total pekerjaan itu adalah waktu selesai 10.30 dikurangi dengan waktu mulai 08.00 berarti 2,5 jam dikurangi dengan 15 menit. 00.15 berarti waktu yang diperlukan itu adalah 2,5, 2.15 atau 2/4 jam. Itu waktu totalnya mereka ya. Nah, kita mulai. Ingat, rumus pekerjaan adalah waktu kali kecepatan. Oke, kita mulai dulu dengan pekerjaan Aryo dan Joko pada pukul 8 bersama-sama. Berarti kita tulis Aryo dan Joko. Setelah itu dilanjutkan oleh Aryo pergi sendiri ya dia ya. Ya, Aryo lanjutin sendiri. Itu total pekerjaannya ingat adalah 1, yaitu 1 pagar. Rumusnya adalah waktu kali jam. Waktu kali kecepatan. Nah, waktu yang diperlukan oleh Aryo dan Joko mengerjakannya sebelum catnya habis kita anggap X. Dikali dengan kecepatan Aryo 1/3. Kecepatan Joko adalah 1/4.
ditambah dengan, nah, Aryo, Joko sudah pergi. Ada tugas lain, sedangkan Aryo sekarang bikin sendiri. Nah, waktu yang diperlukan Aryo adalah berapa? Ayo. Kita pakai teknik aljabar. Jika tadi mereka berdua adalah X, berarti sekarang Aryo adalah waktunya yang harus dia selesaikan adalah 2/1/4 kurang X. Kecepatan Aryo sendiri adalah, mana ya? 1/3. Oke. Boleh kasih kurung, boleh enggak. Oke. Ini berarti kita kerjain secara aljabar ya. X sama dengan, samain penyebut, berarti 4 tambah 3/12. Tambah 2/4 kita jadiin pecahan biasa ya. 9/4 kurang X kali 1/3. Sama dengan 1. Nah, ini kita bisa tulis 7X/12. Tambah, ini kita kali ya. Ini kali ini berarti 3/4. Sedangkan ini kali ini adalah minus X/3. Sama dengan 1. Kita kali 12 semuanya ya. Berarti 7X tambah 9 kurang 4X sama dengan 12. Berarti 3X sama dengan 12 kurang 9. Kita lanjutkan ke sini ya. 3X sama dengan 6. X-nya adalah, 12 kurang 9 adalah, 12 kurang 9 adalah 3. Berarti X-nya adalah 1. Unitnya adalah, X itu waktu, berarti 1 jam. Nah, pertanyaannya apa? Pukul berapakah ketika catnya habis, ketika Aryo dan Joko mengerjakannya bareng-bareng? Itu berarti terjadinya adalah 1 jam setelah dimulai. Berarti cat habis adalah di pukul, mulainya jam 8, ditambah 1 jam. Berarti cat habis adalah jam 9. Soal nomor 4, suatu kelompok pekerja dapat menyelesaikan suatu pekerjaan dalam 8 hari. Anggap ini adalah pekerja A ya. Ini pekerja A, jadi saya tulis dalam waktu 1 hari, dalam tenggang waktu 1 hari, kecepatan kelompok A adalah 1/8. Ingat ya, dia bisa menyelesaikan sendiri dalam 8 hari, berarti 1 hari dia bisa menyelesaikan 1/8 bagian. Itu adalah kecepatannya. Sedangkan setelah kelompok pekerja tersebut bekerja selama 3 hari, dia nggak kasih tahu kecepatan kelompok B. Itu justru yang ditanya, dalam waktu berapa lamakah pekerjaan itu dapat diselesaikan jika dikerjakan sendiri oleh kelompok kedua. Waktu berapa lama? Berarti kita harus cari kecepatan si B. Dari ini baru kita bisa cari waktu ya, waktu yang diperlukan oleh B. Di sini ada data. Setelah kelompok pekerja tersebut, berarti ini kelompok A. Kelompok A bekerja selama 3 hari, kelompok pekerja lain, nah ini kita anggap pekerja B, bergabung sehingga pekerjaan dapat diselesaikan 3 hari kemudian. Oke, kita coba. Tetap rumusnya dari nomor 1 sampai 4 masih sama. Kecepatan adalah, pekerjaan ya. Pekerjaan, rumusnya adalah waktu kali kecepatan. Oke, pertama kelompok A kerjain sendiri. Berarti ini saya tulis A. Setelah itu kelompok B bergabung, kita tulis A dan B. Jumlah total proyeknya, pekerjaannya totalnya adalah 1. Kita mulai. A, waktunya berapa? 3 hari. Oke, kita kali dengan kecepatan si A berapa? 1/8. Tambah. Nah, sekarang kelompok B bergabung. Kelompok A masih kerja, bareng-bareng kerjanya. Waktu mereka adalah 3 hari kemudian, berarti sama 3 hari. Nah, kecepatan A dan B berapa nih? Kita jumlahin ya, A-nya kecepatannya 1/8, sedangkan kecepatan B-nya adalah, kecepatan B. Kalau gitu kita tulis B saja ya. B saja. Nanti kita dapat sepernya ini. Berarti 1, 3/8, tambah 3/8, tambah 3B sama dengan 1. Kita kali 8 semuanya. 3 tambah 3 tambah 24B sama dengan 8. 24B sama dengan 8 kurang 6. B sama dengan 2/24 atau 1/12. Nah, berarti kecepatan B mengerjakan
pekerjaan jika sendirian adalah 1/12. Kita pakai logika ya. Jika satu hari dia bisa mengerjakan 1/12 bagian, berarti kalau dia kerjain sendiri, total perlu waktu berapa hari? Jawabannya adalah 12 hari. Kita bisa lihat dari angka di bawahnya. Asal atasnya adalah 1. Soal nomor 5, seekor ayam menghabiskan makanan sekarung konsentrat selama 120 hari. Berarti dalam satu hari, kecepatan ayam menghabiskan sejumlah makanan sekarung konsentrat itu adalah 1/120 bagian dari karung itu. Jadi satu ekor ayam ya. Sedangkan kecepatan seekor angsa mampu menghabiskan makanan sekarung konsentrat selama 24 hari. Berarti angsa makannya 5 kali lebih cepat dari ayam. 5 kali lebih banyak atau lebih cepat lah ya. Berarti si angsa kecepatan makan dalam satu hari atau jumlah makanan yang dimakan dalam satu hari itu adalah 1/24 bagian dari sekarung konsentrat tersebut. Berapa hari akan habis jika sekarung konsentrat tersebut makanannya tetap sama atau ini adalah jumlah pekerjaan? Kita bisa bayangkan seperti 4 soal terdahulu dimakan oleh seekor ayam ditambah 3 ekor angsa. Nah, kali ini berarti pasti lebih cepat dari 24 hari ya. Satu ekor angsa saja makan sekarungnya 24 hari. Apalagi sekarang 3 ekor angsa. Lebih cepat dari 8 hari. Ditambah seekor ayam pula, kita lihat. Berarti waktunya adalah, yang untuk ayam adalah 1/120. Sedangkan untuk angsa 1/24. Tapi ingat angsanya dikali 3. Ini anggap itu seperti waktu ya. Jadi ini kita hasilnya adalah berapa ya? 1/120 tambah 3/24 dicoret, ini jadi 8. 1/8. 8 menuju ke 120 kali 15. Berarti 1 tambah 15/120 atau 16/120. Kita jadikan 1/120 bagi 16. Ingat, kita harus jadikan 1/. Supaya tahu dalam satu hari keempat binatang itu bisa menghabiskan berapa bagian dari karung konsentrat. Jawabannya adalah 1/7,5. 7,5 ya. Berarti waktunya adalah, tinggal baca yang bagian bawahnya. Waktunya adalah 7,5 hari. Jika ketiga binatang makannya bersama-sama. Soal nomor 6. Suatu pekerjaan bila diselesaikan oleh Ani memerlukan waktu 6 hari. Konsepnya dalam satu hari. Kecepatan si Ani adalah 1/6. Jadi dalam satu hari Ani bisa mengerjakan secara sendiri 1/6 bagian dari proyek tersebut. Jika dikerjakan oleh Ani dan Bayu, berarti kita tulis dan ya. Ani dan Bayu memerlukan waktu 4 hari. Ini sama dengan 1/4. Kalau gitu kita cari Bayu dulu yuk sebelum baca yang lain. Berarti Ani 1/6 tambah Bayu sama dengan 1/4. Bayu sama dengan 1/4 kurang 1/6. Kita samakan penyebut jadi 12 ya. 3 kurang 2/12. Berarti Bayu 1/12. Ini adalah kecepatan Bayu. Dalam satu hari dia bisa mengerjakan 1/12 bagian secara sendiri. Bandingkan dengan si Ani. Berarti Ani lebih cepat ya. Bila dikerjakan oleh Ani, Bayu, dan Cynthia. Nah, kali ini bertiga bareng-bareng. Berarti Ani dan Bayu dan Cynthia itu waktu yang diperlukan adalah 2 hari. Jika mereka bertiga bareng-bareng. Berarti sama dengan 1/2. Oke, kita masukkan Ani 1/6. Sedangkan si Bayu 1/12. Kita mau cari kecepatan si Cynthia. Setengah. C sama dengan kita jadiin 12 ya. 6/12 kurang 2/12 kurang 1/12. Berarti Cynthia adalah 3/12 atau 1/4. Berarti Cynthia paling cepat. Karena dalam satu hari dia bisa mengerjakan sendiri 1/4 bagian dari proyek. Sekarang pertanyaannya, berapa hari yang diperlukan bila dikerjakan oleh Ani dan Cynthia secara bersama-sama? Oke.
Ani dan Cynthia. Ani dan Cynthia. Kita cari ya. Ani sendiri adalah 1/6. Cynthia sendiri adalah 1/4. Berarti kita samain penyebut lagi ke 12. 2 tambah 3 per 12. Berarti 5/12. Atau 1, ingat dijadiin 1 lagi. 12/5. Berarti 1/2,4. Berarti berapa hari yang diperlukan? Masih ingat ya, tinggal lihat di bawahnya ya. Hari yang diperlukan adalah 2,4 hari. Jika Ani dan Cynthia kerjain sama-sama. Masuk akal ya, karena ini lebih lambat dari jika kerjain bertiga. Karena kerjain bertiga bareng-bareng itu perlu 2 hari. Soal nomor 7. Ani dan Bayu bekerja bersama-sama dapat mengerjakan suatu pekerjaan selama 8 hari. Jika mereka berdua gabung ya, kita tulis Ani dan Bayu itu kecepatannya adalah 1/8. Artinya dalam 1 hari, selalu konsepnya dalam 1 hari, mereka bisa kerjakan 1/8 bagian dari proyek tersebut. Ani dapat mengerjakan 4 hari lebih lama dari Bayu. Siapa yang lebih cepat? Yang lebih cepat berarti Bayu. Kita tulis, berarti kecepatan Bayu adalah, anggap 1/x. Sedangkan kecepatan si Ani adalah, ketika pekerjaan itu dikerjakan sendiri-sendiri ya, Ani lebih lambat 4 hari. Lebih lambat 4 hari, berarti kecepatannya adalah 1/x plus 4. Oke, informasi ini penting. Kita harus tulis sebelum kita mulai untuk mengerjakan equation-nya, persamaannya. Nah, pertanyaannya apa? Berapa hari waktu yang diperlukan oleh masing-masing apabila pekerjaan itu dikerjakan sendiri-sendiri? Oke, berarti yang ditanya adalah ini dan ini. Ya, waktunya. Oke, kita mulai. A dan B sama dengan 1/8, berarti 1/x tambah 1/x plus 4 sama dengan 1/8. Kita pakai aljabar ya, semua ruas kita kali dengan 8x, x plus 4. Berarti ini adalah 8x plus 4, sedangkan yang tengah adalah 8x, sebelah kanannya adalah x plus 4. Oh, ini adalah persamaan kuadrat ya. 8x tambah 32 tambah 8x sama dengan x kuadrat tambah 4x. Kita tukar ruas ya. X kuadrat tambah 4x sama dengan 16x tambah 32. Oke, kita pindahi, kita lanjut ke sini. X kuadrat tambah 4x kurang 16x. Kita tulis saja sama dengan 32 ya. X kuadrat kurang 12x sama dengan 32. Karena ini nggak bisa difaktorin, kita pakai cara melengkapkan kuadrat sempurna. X kurang 12-nya bagi 2 jadinya 6, dikuadratin, dikurangin dengan 6 kuadrat yaitu 36. Di sini 32. X kurang 6 kuadrat sama dengan 32 tambah 36. Berapa itu? 68. Berarti X kurang 6 akar dari 68. Plus minus ya nanti ya, X kurang 6 sama dengan akar plus minus dari 8,3. Kita ambil yang plus saja, yang minus nggak mungkin. Berarti X kurang 6 sama dengan 8,3 tambah 6. Oh sorry, X kurang 6-nya udah jangan ditulis lagi. X sama dengan, ambil yang plus saja, 8,3 tambah 6, berarti 14,3. Oke, waktunya kita tinggal lihat di informasinya. Kalau kalian lihat B adalah 1/x, berarti X-nya 14,3, berarti waktu yang diperlukan oleh Bayu sendiri kerja itu adalah 14,3 hari. Sedangkan yang Ani lebih lambat ya. Siapa tambah siapa? 14,3 dilihat dari ini ya, tambah 4. Berarti waktu yang diperlukan oleh Ani untuk mengerjakan proyek itu sendiri adalah 18,3 hari jika dia sendirian. Soal nomor 8, sebuah ladang berisi tanaman rumput jika dimakan oleh 3 ekor kerbau habis dalam waktu 20 hari. Sedangkan jika dimakan oleh 5 ekor kambing habis dalam waktu 40 hari. Berapa hari rumput tersebut akan habis dimakan oleh 2 ekor kerbau dan 2 ekor kambing. Supaya kita misalkan X itu adalah kerbau, sedangkan Y itu adalah kambing. Oke, pakai konsep 1 hari ya. 1 hari kecepatan 3 kerbau, 3x ya, itu adalah kecepatannya adalah
1/20. Artinya 3 kerbau ini jika makan seluruh tanaman rumputnya dalam 1 hari dia bisa menghabiskan 1/20 dari ladang. Berarti X sama dengan 1/20 bagi 3 atau kali 1/3. Berarti kecepatan 1 ekor kerbau itu adalah 1/60. Ya, 1/60. Artinya, 1 kerbau dalam 1 hari bisa menghabiskan 1/60 bagian dari ladang tersebut. Sama dengan berapa ya kambingnya? Oke, 5Y. 5Y itu berarti 40 hari, 1/40. Berarti kalau 1 kambing, 1/40 kali 1/5 atau 1/200 ya. 1/200. Oke. Pertanyaannya, berapa hari rumput tersebut akan habis dimakan oleh 2 ekor kerbau dan 2 ekor kambing? Kita mulai ya bikin persamanya. 2 ekor kerbau berarti 2 dikali dengan kecepatan kerbau adalah 1/60. Ditambah 2 ekor kambing, kecepatan seekor kambing adalah 1/200. Oke, kita mulai ya. 1/30 tambah 1/100. Samain penyebut ke 300. Berarti 10 tambah 3/300. 13/300, dan ingat selalu jadikan 1/300 bagi 13. Ini 1 hasilnya adalah 23,077. Nah, kalau gitu berapa hari waktunya ini? Apakah 23 hari atau 24 hari? Jika ini pilihan berganda, ada jawabannya 23 hari, ada jawabannya 24 hari. Menurut pendapat kalian, pilih yang mana? Kalian boleh tulis ya di kolom komentar di bawah ini, kalian akan jawab 23 hari atau 24 hari, atau ada jawaban yang lain. Soal nomor 9, jika Amir dan Budi bekerja sama dapat menyelesaikan suatu pekerjaan dalam waktu 10 hari. Oke, 1 hari Amir plus Budi itu bisa menyelesaikan, kecepatannya adalah 1/10. Artinya, jika Amir dan Budi bekerja bersama-sama, dalam 1 hari mereka bisa menyelesaikan 1/10 bagian dari proyek tersebut. Apabila Budi dan Cecep bekerja sama, maka pekerjaan tersebut dapat diselesaikan dalam waktu 15 hari. Mereka lebih lambat ya. Kita tulis di sini B plus C. Jadi ruangan kosong ini adalah untuk letaknya si C. Berarti adalah 1/15 hari. Sedangkan apabila dikerjakan Amir dan Cecep, kita tulis di sini Amir plus Cecep, itu akan diselesaikan dalam 12 hari. Nah, berarti yang paling cepat itu adalah Amir dan Budi. Mereka bisa selesai dalam 10 hari jika kerjakan proyek ini berdua saja. Pertanyaannya, berapa hari yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut apabila ketiganya mengerjakan secara bersama-sama? Kita tambahkan saja. Berarti ini 2A tambah 2B tambah 2C sama dengan 1/10 tambah 1/15 tambah 1/12. Kita ubah ke 60 ya. 5/60 tambah 4/60 tambah, ini 6. Saya ulang ya. 6/60 tambah 4/60 tambah 5/60. Oke, berarti ini masih sama ya. 2A tambah 2B tambah 2C itu sama dengan 15/60 atau 1/4. Oke, kita bagi 2 semuanya. Bagi 2 atau kali setengah. Kali setengah. Oke, berarti di sini A tambah B tambah C. Nah, ketemu nih apa yang ditanya, yaitu jika mereka bertiga bareng-bareng. Berarti ini 1/8. Oke, yang ditanya adalah berapa hari. Ingat, tinggal lihat bawahnya. Atasnya harus 1 ya. Tinggal lihat bawahnya, berarti bersama-sama mereka akan menyelesaikan proyek ini cepat sekali. Lebih cepat dari 10 hari ya, adalah 8 hari. Soal nomor 10 ini adalah soal CPNS. Nah, kalian siapa yang mau jadi pegawai negeri sipil? Hayo, harus bisa soal ini ya. 2 orang laki-laki dapat menyelesaikan 3 kerajinan dalam 4 hari. Kita stop baca dulu, kita bikin infonya dulu ya. 2 laki-laki, ini saya ajarin triknya saja ya. Jadi konsepnya nggak gitu diperhatikan. 2 laki-laki dapat menyelesaikan 3 kerajinan. Biasanya di atas kita tulis 1 ya, karena emang proyeknya cuma 1.
Pekerjanya cuma satu. Nah, kali ini 3 kerajinan kita tulis 3. Dalam bawahnya ingatkan selalu hari kita tulis 3/4. Berarti laki-laki sama dengan 3/8. Itu kecepatan seorang laki-laki menyelesaikan 3 kerajinan itu adalah 8 hari. Atau dalam satu hari, laki-laki bisa menyelesaikan 3/8 dari kerajinan tersebut. Sedangkan 3 orang wanita dapat mengerjakan 6 kerajinan dalam 3 hari. Kita lakukan hal yang sama, kita tulis di sini ya. 3 wanita, 6 kerajinan dalam waktu 3 hari. Berarti kecepatan wanita itu adalah 2/3. Suatu hari, pelanggan memesan 20 kerajinan yang harus diselesaikan dalam 4 hari saja. Jadi ada demand, ada permintaan 20 buah dalam 4 hari. Jika pegawai laki-laki yang tersedia ada 8 orang, berapa orang pegawai wanita yang dibutuhkan agar kerajinan tersebut selesai tepat waktu? Baik, kita mulai ya. Laki-lakinya ada 8, berarti persamaannya adalah 8 dikali dengan kecepatannya 3/8. Ditambah wanitanya perlu berapa? Kita tulis X kali kecepatan wanita 2/3. Harus selesai berapa kerajinan? 20 kerajinan. Dalam waktu berapa hari? Dalam waktu 4 hari. Ini persamaannya. Jadi 3 tambah 2x/3 sama dengan 5. So, 2x/3 sama dengan 5 kurang 3 atau 2. Kita lanjut ke sini. 2x/3 sama dengan 2. 2x sama dengan 6. X sama dengan 6 bagi 2 atau 3. Jadi, berapa wanita yang dibutuhkan? Wanita yang dibutuhkan adalah 3 orang untuk menyelesaikan pesanan ini. Wow, kalian sudah belajar 10 soal yang rumit. Semoga tidak sakit kepala ya. Dengan 4 video ini, semoga nilai tes kalian akan memuaskan. Dan saya yakin kalian pasti menguasai konsep-konsep perbandingan senilai dan berbalik nilai dengan baik. Teknik terbaik untuk menguasai suatu konsep dan mengerjakan soal matematika dengan baik adalah dengan mengajarkannya ke teman-temannya. Kalian bisa melihat video soal aritmetika sosial di video mendatang. Sampai jumpa Sobat Matematika.